Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke poin yang terakhir ya, mengenai tentang recycling adjustment atau reklasifikasi, penyesuaian reklasifikasi ya. Nah, maksudnya penyesuaian reklasifikasi itu gimana sih? Nah, jadi reklasifikasi penyesuaian ini dia berlaku pada fair value option with recycling miliknya debt investment ya. Jadi jenis investasinya itu debt investment, pengukurannya itu VOCI with recycling. Maksudnya itu gimana? Nah, seperti ini. Misalkan nih, carrying value bond Desember 2019 adalah 100.000 ya. Terus ada fair value bonds 2019 itu 120.000. Normalnya tanpa penjualan ya kan. Jadi kaitannya reklasifikasi ini kaitannya dengan penjualan ya. Karena saat penjualan kita mengakui ada gain on sale investment. Misalkan nggak ada penjualan, kita kan otomatis membuat jurnal seperti ini ya, selisihnya aja. Yakni 120.000 fair value dikurangin carrying value-nya 20.000. Sehingga di laporan keuangannya kita akan masukin unrealized holding gain and loss strip equity di sebelah sebagai keuntungan gitu. Misalkan nggak ada penjualan sama sekali. Tapi kalau misalkan ada penjualan, nah berlakulah penyesuaian reklasifikasi dengan cara seperti ini. Misalkan pada tanggal 20 Desember sebelum penyesuaian ini dijual seperempat bondsnya dari totalnya 100.000. Dengan harga berarti seperempat fair value-nya ya. Berarti cash yang kita terima di sini adalah 120.000 dikali 1/4-nya. Jadi 30.000. Debt investment yang kita kreditkan adalah 100.000 dikali 1/4 yakni 20.000 dan ada gainnya sebesar selisihnya. Nah, jadi reklasifikasi ini kaitannya dengan adanya penjualan gitu. Nah, di sini ada keuntungan yang sudah terrealisasi. Otomatis saat kita melakukan penyesuaian, ini kan udah nggak full 100.000 ya. Di sini cuma penyesuaian itu sebesar 75.000. Atau kita juga hanya menyesuaikan itu sebesar 3/4-nya aja. Jadi tadi sisanya tinggal CV-nya, sisanya itu tinggal 75. Ya kan? Ini sisa. Di sininya juga sisanya tinggal 80.000. 90.000. Nah, otomatis yang kita buat itu juga cuma selisihnya aja 15.000 atau 20.000 dikali 3/4. 15.000. Sehingga penyajiannya jika ada penjualan itu kita reklasifikasikan keuntungannya. 5.000-nya kita klasifikasikan ulang sebagai gain on sale investment. Sebesar 5.000. Dan 15.000-nya baru masuk ke unrealized holding gain loss. Nah, jadi seperti ini ya, reklasifikasi itu mengklasifikasikan keuntungan daripada selisih antara carrying value dengan fair value-nya. Jadi kita klasifikasi. Nah, di sini di sini adalah 15.000. Nah, jadi ada dua jenis. Yang pertama ada single period. Single period itu maksudnya adalah 1 tahun berjalan aja. 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan kalau multi period itu 2018 sampai 2019 atau lintas tahun. Kita baca dulu contoh pembahasannya di sini. Nah, perusahaan memiliki melaporkan investasi sebagai head for collection and selling ya, atau kita nanti gunain pengukuran adalah VOCI with recycling. Dengan asumsi 1 Januari PT Hinges memiliki kas dan share capital sebesar 50.000 atau gambarnya seperti ini. Ada kas 50.000, share capitalnya 50.000. Nah, pada tanggal yang sama perusahaan tidak memiliki aset apapun. Nah, di 2 Januari perusahaan membeli secara tunai debt investment gitu sebesar 50.000. Otomatis jurnalnya seperti biasa, debt investment sebelah debit pada cash sebelah kredit gitu. Ini angka pertama. Angka kedua, pada tanggal 30 Juni
2019 sebagian daripada investasi yang dia miliki itu dijual. Nah, jadi dia menjual sebesar 20.000 investasi saham yang dia miliki, investasi hutang yang dia miliki ya. Dengan harga pasar 22.000 dan cost-nya 20.000, otomatis ada keuntungan yang terrealisasikan kan sebesar 2.000. Jadi kita di sini kasnya 22.000, debt investmentnya cuma 20.000 dan gainnya itu adalah sesinya sebesar 2.000. Karena udah dijual 20.000, otomatis sisanya investasinya itu nanti tinggal 30.000. Ini sisanya ya, tinggal 30.000. Sepanjang tahun 2019, perusahaan tidak membeli atau tidak menjual saham investasi hutang apapun ya. Dia hanya menerima pendapatan bunga sebesar 3.000 dan pada tanggal 31 Desember 2019 portofolionya ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ada fair value sebesar 34.000 dan cost of portofolionya sebesar 30.000. Otomatis ini ada keuntungan sebesar 4.000 ya. Jangan lupa pertama kita mengakui pendapatan bunga dulu 3.000. Baru melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi di sini tadi yang 20.000-nya udah terrealisasi dengan cara dijual, ya langsung mempengaruhi gain on sale of debt investment, sedangkan penyesuaiannya ini sisa 30.000 aja. Nah, dengan keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 4.000. Nah, otomatis penyajiannya di laporan keuangan seperti ini. Ada pendapatan bunga 3.000, ada realisasi keuntungan ya dari penjualan investasi atau bisa disebut juga gain on sale investment ya. Ini bisa disebut juga seperti ini. Sebesar 2.000. Otomatis net income-nya ada 5.000, 3.000 tambah 2.000, 5.000. Nah, baru di other comprehensive income, keuntungan yang belum terrealisasikannya ada sebesar 4.000. Nah, jadi dia di sini direklasifikasikan 2.000-nya untuk gain on sale investment, 4.000-nya untuk unrealized holding gain. Nah, lalu karena di sini dia VOCI with recycling dan dia menggunakan unrealized holding gain or loss-nya itu mempengaruhi AOCI, nah, maka kita perlu menutup daripada unrealized holding gain-nya ya. Nah, sebesar 4.000. Sini juga sebesar 4.000. Nah, maka perubahannya itu kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ada share capital, ada pertambahan return earning daripada net income ya. Di sini asal dari net income, lalu ada pertambahan AOCI asal dari other comprehensive income. Jadi totalnya 59.000. Lanjut di sini komparatifnya bisa dilihat. Nah, jadi seperti itu ya untuk single period, dia hanya sepanjang tahun aja. Jadi dia hanya membagi antara keuntungan yang telah direalisasikan dan keuntungan yang belum terrealisasikan. Seperti itu ya. Lanjut ke multiple period. Nah, intinya itu teman-teman, kan kalau misalkan kita menggunakan VOCI with recycling, itu kan misalkan tahun sebelumnya kita mengakui adanya keuntungan, itu kita bakal ngakuinnya kan di AOCI ya, ini tahun sebelumnya. Nah, misalkan di tahun berjalan ada penjualan nih, nah, otomatis keuntungannya kita bakal masukinnya sebagai gain on sale ya. Nah, ini kan secara pencatatan double ya, karena sebelumnya kita udah ngakuin keuntungan di AOCI, terus tahun berjalan juga kita mencatat keuntungan di gain on sale. Nah, maka dari itu reklasifikasi untuk multiple period itu kita lakukan dengan cara penyesuaian reklasifikasi. Nah,
Jadi untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung secara 2 kali, ya biar nggak 2 kali kayak gini, maka diperlukan penyesuaian reklasifikasi. Nah, bagaimana sih penyesuaian reklasifikasi itu? Berikut adalah contohnya ya. Contohnya itu di sini ada perusahaan kita memiliki 2 jenis investasi HFCS ya. Pada tahun 2018 ini ada amortisasi cost-nya di sebelah sini, lalu ada fair value-nya, lalu ada keuntungannya. Keuntungannya menghasilkan unrealized holding gain itu sebanyak 40.000 ya. Jadi ada keuntungan dari peningkatan harga pasar sebanyak 40.000. Kita menjurnalnya seperti biasa. Fair value adjustment di sebelah debit, unrealized holding gain di sebelah kredit sebanyak 40.000. Ini kan keuntungan yang belum terrealisasikan ya. Nah, nantinya kita juga bakal menutup keuntungan ini ke dalam apa? Ke dalam AOCI ya. Nah, jadi kita tutup nih keuntungannya tuh ke dalam AOCI gitu. Nah, seperti ini misalkan nih. Nah, ini kita tutup dalam AOCI sebanyak 40.000. Otomatis sekarang saldo yang aktif itu saldo AOCI di sebelah kredit dan saldo fair value adjustment di sebelah debit. Ini saldo yang aktif. Untuk ini sudah ditutup ya. Nah, lanjut, jika diketahui net income 2018 adalah 350.000, maka berikut adalah laporan dari other comprehensive income. Jadi ada net income nih 35.000. Terus ada unrealized holding gain-nya sebanyak 40.000 ya. Dari jurnal yang ini 40.000. Dari jurnal ini. Barulah setelah laporan keuangan, kita tutup dia ke AOCI. Setelah laporan laba rugi ya. Nah, selanjutnya untuk jurnal penutupan AOCI, ini tadi udah kita buat di atas. Kita hapus saja bisa 2018. Nah, selanjutnya jurnal penjualan 10 Agustus 2019. Nah, ini seperti konsep tadi ya. Jadi kalau misalkan kita penjualan, kita bakal melakukan gain on sale investment. Nah, seharga 105.000. Perusahaan menjual obligasi Lehman seharga 105.000. Jadi punya si Lehman ini. Tadi kan dia cost-nya ini ada 80.000 ya. Kita jual seharga 105.000. Nah, maka jurnal yang kita buat adalah cash-nya di debit, terus di kredit ada debt investment, dan selisihnya itu masuk ke gain on sale of investment. Kas yang kita terima adalah 105.000. Sedangkan debt investment-nya itu adalah 80.000 ya. Sebesar cost-nya. Nah, selisihnya masuk ke gain on sale. Ini adalah keuntungan yang telah terrealisasikan. Jadi sejauh ini keuntungan kita masih double nih. Tadi kan ada keuntungan 40.000 ini. Yes. Per 10 Agustus ini keuntungan kita masih double. Terus ada lagi keuntungan dari penjualan investasi sebesar 25.000. Nah, di sini keuntungannya masih double. Maka untuk biar nggak double itu, kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian reklasifikasi namanya. Jadi jurnal penyesuaian reklasifikasi itu jurnal penyesuaian yang dibuat dengan mempertimbangkan saldo fair value sebelumnya. Contohnya nih, tadi kan sisa punya watch saja nih sebesar 120.000 kan cost-nya. Fair value-nya dia 155.000. Otomatis unrealized holding gain yang seharusnya itu adalah untung ya. Untung sebanyak 35.000. Keuntungan ya di sebelah debit fair value adjustment ya berarti. Nah, tapi saldo sebelumnya itu menunjukkan angka tadi minus. Nah, ini. Mana ya? Nah, ini. Angka sebelumnya itu menunjukkan ada keuntungan 40.000. Sedangkan keuntungan kita hanya 35.000.
Otomatis jurnal yang perlu kita buat adalah mengkredit daripada fair value adjustment sebesar 35.000 dikurangin 40.000. Jadi kalau minus ini dia artinya rugi. Jadi kalau gampangnya itu misalkan pertama di debit, di kredit nih. Di debitnya kan per tahun sebelumnya itu ada 40.000 nih. Nah, saldo seharusnya ada 35.000. Nah, otomatis di tahun berjalan kita harus menjurnal fair value adjustment itu di sebelah kredit sebesar 5.000. Ini fair value adjustment. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita mengkredit fair value adjustment sebesar 5.000 dengan jurnal sebagai berikut. Nah, ini yang disebut sebagai penyesuaian reklasifikasi ya. Jadi dia menyesuaikan saldo untuk menuju saldo yang seharusnya. Nah, tadi kan tahun lalu itu ada saldo fair value adjustment itu di sebelah debit ya, 40.000. Sedangkan tahun ini seharusnya itu saldonya 35.000 di sebelah debit. Makanya kita perlu mengkredit fair value adjustment ya sebesar 5.000 supaya saldo akhirnya itu adalah 35.000. Nah, ini yang disebut sebagai penyesuaian reklasifikasi. Nah, sehingga penyajiannya di laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama diasumsikan ada keuntungan sebanyak 720.000 termasuk gain sebesar 25.000. Jadi keuntungan ini dia termasuk keuntungan dari penjualan tadi. Mana tadi itu penjualan? Nah, dari gain on sale of investment ini. Nah, misalkan mau kita pisah, itu seperti ini kan. Nah, misalkan kita pisah nih di sini. Di sini ada income operasi. Nah, otomatis di sini ada gain on sale ya, investment. Sebesar berapa? Sebesar 25.000. Gain operasinya adalah berarti sisanya ya 695.000. Sehingga total net income-nya itu ada 720.000. Di sini unrealized holding gain-nya dia itu ada sebesar ini debit 5.000 ya. Ada rugi di sebelah debit 5.000. Nah, seperti itu ya. Nah, ini terkait jurnal penutupannya. Nah, ini penyajian untuk investasinya. Yang disajikan itu sebesar ini ya. Cost-nya 120.000 ditambah keuntungannya 35.000. Jadi 155.000 atau sebesar fair value. Nah, sedangkan untuk AUC-nya kita menjurnal sebesar 5.000. Nah, yang dimasuk reklasifikasi itu juga lihat di sini nih. Nah, di sini kan dia diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama ada keuntungan yang telah terrealisasikan, gain on sale investment sebesar 25.000. Yang kedua ada unrealized holding gain or loss. Jadi di sini direklasifikasikan sebagai gain on sale investment. Normalnya itu kan kalau nggak ada penjualan dia otomatis masuk ke unrealized holding gain semua ya. Nah, tapi karena ada penjualan dia maka direklasifikasikan menjadi gain on sale investment. Nah, sehingga seperti ini tabel perubahannya. Yang pertama saldo awalnya ada 40.000. Nah, ini adalah tabel perubahannya ya. Tabel perubahannya bisa dilihat
pada beginning balance-nya itu ini perubahan daripada akumulasi other comprehensive income. Pada awal tahun kan dia ada saldo 40.000 tuh. Nah, selanjutnya di tahun berjalan ada peningkatan harga pasar nih dari investasi yang belum kita jual. Nah, tadi kan investasi yang belum kita jual adalah miliknya Woods nih. Di 2018 dia kan harga pasarnya 105.000 ya. 135.000 ya. Nah, di tahun 2019 dia mengalami peningkatan 155.000. Otomatis ini akan menambah OC kita. Nah, makanya di sini dia bertambah 20.000. Sedangkan yang udah kita jual itu otomatis bakal mengurangi OC kita, ya kan? Tadi kan di sini kita di 2018 mengakui adanya keuntungan ya yang belum terrealisasikan sebanyak 25.000 nih. Selisih antara fair value dengan amortasi cost, ya kan? Karena kita jual, maka keuntungan ini juga ikut menghilang. Makanya kita menanda kurang di sini minus 25.000. Otomatis kalau dinaikkan itu di tahun berjalan kita kehilangan keuntungan yang belum direalisasikan sebanyak 5.000. Karena di ending balance-nya kita harus mencatat keuntungan itu sebesar 35.000. Dapat dari mana sini? Nah, ini dapat dari keuntungan di 2019 nih. Di sini kan keuntungannya 35.000 ya. Sedangkan saldo tahun lalu 40.000. Maka kita perlu menyesuaikan dengan cara mengurangi sebanyak 5.000 atau mengkredit fair value adjustment sebanyak 5.000. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.